Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 302, Memeras Jordan. Pada saat itu, penjaga lain di pintu masuk berjalan mendekat dan menunjuk Bentley milik Pablo dan Jordan. Ia berkata, "Ya, mereka menyewa Bentley ini. Saya kenal pemilik mobil ini, dan itu bukan mereka." Penjaga gerbang mengejek, "Ah, jadi ada orang yang menggunakan mobil sewaan untuk berpura-pura menjadi orang kaya untuk memasuki villa kami. Kalau begitu, kami tidak bisa membiarkanmu masuk." Pablo berkata dengan marah, "Itu omong kosong. Bentley itu memang bukan milik Pablo dan Jordan melainkan milik salah satu teman Pablo di Houston. Karena Jordan dan yang lainnya datang dengan pesawat pribadi dan tidak memiliki mobil apapun di Houston, Pablo pasti telah meminta rekan-rekan gangsternya untuk mendapatkan beberapa kendaraan berkelas. Namun mereka tidak menyangka para penjaga ternyata mengenalinya dan malah mengejek mereka karena berpura-pura kaya. Penjaga gerbang mengejek, "Jika Anda tidak mampu membeli villa, pergilah. Jangan halangi pintu masuk. Penghuni kami akan segera datang." Pablo sangat marah sehingga dia kembali ke mobil dan berkata kepada Jordan, "Tuan Jordan, bolehkah saya meminjam anting berlian Anda?" Jordan mengangguk, dan Pablo mengambil anting-anting berlian itu sebelum berjalan menuju penjaga gerbang lagi. "Buka matamu lebar-lebar dan lihat ini. Ini anting-anting berlian senilai 57 juta dolar. Sepasang anting ini cukup untuk membeli lusinan villa di sini." Mata Ten Jones berbinar saat melihatnya. "Ya Tuhan, Pablo, apakah anting-anting ini adalah Apollo dan Artemis yang legendaris? Bagaimana kamu bisa mendapatkan benda yang luar biasa seperti itu? Pablo, kamu harus mengenalkanku kepada penumpang di mobilmu. Siapapun yang tahu pasti akan berlutut di tempat saat melihat sepasang anting-anting yang bernilai 57 juta dolar." Namun, si penjaga gerbang tertawa dan berkata, "Anda pasti bercanda. Bagaimana mungkin sepasang anting-anting yang jelek bisa bernilai 57 juta dolar? Hahaha, apakah Anda pikir saya belum pernah sekolah sebelumnya? Benar sekali, anting-anting ini jelas palsu. Harganya mungkin paling mahal 5 dolar, kata penjaga lainnya." Pablo sangat marah. Memperlihatkan aksesori yang begitu mengesankan kepada para penjaga gerbang hanyalah membuang-buang waktu. Pablo mengembalikan anting-anting itu dan berteriak kepada para penjaga, "Apakah kalian akan membiarkan kami lewat atau tidak? Jika tidak, aku akan melumpuhkan kalian. Kau akan menghajar kami, ya. Cepat panggil polisi." Para penjaga gerbang juga tidak takut. Pada saat ini, Jordan keluar dari mobil. Bahkan di malam hari, aura Jordan dapat menonjolkan keistimewaannya. Pablo tidak perlu berdebat dengan sekelompok penjaga. Jordan menghentikan gerakan Pablo. Karena berbicara kepada sekumpulan orang tak dikenal ini bagaikan berbicara kepada tembok, dia pikir sebaiknya dia menemui atasan mereka secara langsung. "Cari tahu siapa pemilik Villa Aegean Sea Hills, dan kita akan langsung menemui bosnya," perintah Jordan. "Ya." Pablo segera menelepon seorang teman untuk menanyakan hal itu. Setelah beberapa kali menelepon, Pablo melaporkan kepada Jordan, "Tuan Stelle, pemilik villa di Aegean Sea Hills, bernama Clinton Whiteley, seorang maestro real estate lokal yang sangat terkenal. Saya baru saja menyebutkan nama Anda kepadanya, dan sekarang dia sedang bergegas datang." "Oke." Karena Clinton tahu tentang Jordan dan J Corporation, segalanya akan lebih mudah ditangani. Pablo menunjuk ke arah dua pengawal itu dan berkata, "Nanti saat bos kalian datang, aku ingin kalian bersujud di hadapanku dan mengakui kesalahan kalian di hadapannya." Namun, para penjaga tetap tidak takut. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh para petinggi. "Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kami harus meminta maaf kepada Anda?" Melihat betapa percaya diri para penjaga itu dan bagaimana mereka tampak tidak takut kehilangan pekerjaan, Jordan samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Lagi pula, jika hanya pemiliknya yang bisa masuk, bagaimana Emily bisa masuk sekarang? Emily tidak memiliki tempat tinggal di sana, dan Russell adalah satu-satunya pemilik rumah di sana. Mungkinkah aku sengaja menjadi sasaran? Jordan memikirkannya. Tak lama kemudian, Bentley lain datang ke pintu masuk Villa Aegean Sea Hills. Berikutnya, seorang pria parubaya berusia 40-an tingginya sekitar 1,6 hingga 1,7 meter hingga dia berjalan mendekat. Bosnya di sini, Raja Real Estate, Clinton. Ketika Clinton melihat Jordan, dia langsung tersenyum dan melangkah maju. "Hai, Anda pasti Ten Stelle, pemilik J Corporation, kan? Senang bertemu dengan Anda." Melihat Clinton telah mengambil inisiatif untuk menyapa Jordan dengan sopan, Pablo tahu bahwa masalah ini harus diselesaikan. Jordan pada umumnya tidak mau berurusan dengan agen real estate yang berantakan ini. Namun, sekarang Jordan bersikap ramah karena dia baik. Jordan tersenyum dan berkata, "Tuan Whiteley, halo, senang bertemu dengan Anda." Clinton berkata,
Tuan Stele, Anda adalah orang penting dalam industri jasa kurir dan bawa pulang, dan saya selalu ingin bergabung dengan industri ini juga. Jordan tertawa dan berkata, Anda terlalu sopan, Tuan Whiteley. Jika kita punya kesempatan, kita bisa bekerja sama di masa depan. Baiklah, tapi Tuan Stele, apa yang membawamu ke sini? Apakah Anda berencana membeli villa di sini? Jordan sebenarnya hanya ingin pergi ke sana untuk melihat Victoria. Dia sama sekali tidak pernah berpikir untuk membeli rumah di sana. Akan tetapi, dia tidak menduga penjaga gerbang di sini begitu licik hingga dapat membuat Clinton keluar. Sejak bosnya datang, Jordan merasa malu untuk tidak membelinya. Lagi pula, Victoria memilih tinggal di sini, jadi dia pasti menyukai lingkungannya. Karena dia suka di sini, Jordan akan membelikannya sebuah villa untuk ditinggali di villa yang dibeli Jordan di masa mendatang, bukan milik Russell. Jordan berkata, benar, aku akan membeli satu, tapi aku sedang terburu-buru untuk menemui seseorang sekarang. Biarkan aku masuk sementara aku meminta orang lain untuk membayarnya besok. Sebagai seorang CEO miliarder yang terkenal, dia masih mampu membeli sebuah villa. Secara teori, Clinton tidak punya alasan untuk tidak mempercayai Jordan. Namun, Clinton tersenyum sinis dan berkata, Tuan Stele, Anda harus memesan terlebih dahulu sebelum Anda bisa masuk. Jordan dan Pablo tercengang. Pablo menggeram, Clinton, apa maksudmu? Apakah kau menduga bahwa Tuan Stele tidak bisa membeli villa di sini? Pablo, jangan kasar begitu, kata Jordan. Di dalam mobil, Jordan juga merasa muak dengan Clinton sekarang. Sebagai orang yang kaya dan berkuasa, Clinton dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk mengenal Jordan lebih jauh. Ia dapat memenuhi kebutuhan Jordan dengan cara lain. Lagi pula, satu teman lagi di dunia bisnis berarti satu jalan keluar lagi. Clinton tersenyum main-main dan berkata, tentu saja aku percaya padamu, tapi kamu tidak bisa masuk setelah hanya membeli satu villa. Apa maksudmu? Tanya Jordan, tampak tidak senang. Clinton berkata, saya tahu Anda kaya, Danton. Walton mengatakan Anda adalah orang terkaya di negara ini. Selain itu, saya selalu ingin bergabung dengan industri jasa pengiriman dan pengantaran makanan. Bagaimana kalau begini? Beli seluruh Aegean Sea Hills, tapi aku tidak akan memintamu membayar tunai. Aku hanya ingin 30% saham J Corporation. Bagaimana menurutmu?